Benar, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polres Tanggamus berhasil menangkap pelaku kasus pembunuhan di Kecamatan Gunung Alif. Kapolres Tanggamus AKBP Siswara Hadi Chandra mengatakan tersangka pembunuhan berinisial TK diamankan di Pesawaran Lampung pada Jumat 15 September 2023 pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku berhasil diamankan di wilayah hukum Polres Pesawaran. Ia mengungkapkan TK ditangkap hanya 2 hari setelah peristiwa pembunuhan. TK diduga membunuh Fadli, warga Dusun Kampung Sawah RT 002, Pekon Banjaragung, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Dalam penangkapan tersebut, Polres Tanggamus bekerja sama dengan Polres Pesawaran. Hal itu dilakukan karena tersangka berada di wilayah hukum Polres Pesawaran. Sebelum melarikan diri, tersangka pembunuhan sempat bertemu 2 warga yang melintas di lokasi kejadian. Pembunuhan itu terjadi di Kecamatan Gunung Alif, Tanggamus, Lampung, tepatnya pada Rabu 13 September 2023. Fadli, warga Dusun Kampung Sawah RT 002 Pekon Banjaragung, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, ditemukan sudah tidak bernyawa. Kapolres Tanggamus AKBP Siswara Hadi Chandra mengatakan ada 2 saksi yang melintas di lokasi seusai peristiwa pembunuhan terjadi. Saksi sempat curiga karena melihat motor yang tergeletak di sekitar lokasi kejadian. Saat itu, saksi melihat motor yang tergeletak di pinggir jalan dan mengklakson berkali-kali. Hal itu dilakukan karena saksi khawatir adanya pembegalan di lokasi tersebut. Setelah itu, kedua saksi melihat tersangka TK dari kebun. Saat ditanya, TK mengaku ada pencurian pisang di kebun tersebut. Setelah itu, TK pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Karena rasa curiga, saksi melapor kepada aparatur Pekon dan masyarakat. Kemudian aparatur Pekon dan masyarakat kembali ke TKP untuk melakukan penelusuran. Saat itulah ditemukan jasad korban sudah tidak bernyawa di saluran irigasi kebun. Polres Tanggamus pun berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Ya, Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai tertangkapnya pelaku pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Diki. Halo, selamat sore Diki. Selamat sore Mutiara. Ya Diki, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan pelaku pembunuhan yang terjadi di Gunung Alif, Tanggamus? Ya. Untuk tersangka diamankan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Pesawaran Lampung saat ia mencoba melarikan diri dari kejaran petugas Polres Tanggamus. Dalam pengejaran tersebut, pihak Polres Tanggamus sendiri membentuk tim khusus untuk memburu tersangka itu yang terdiri dari Satreskrim Polres Tanggamus, TK 308 dan
Polsek Limau dan juga Polsek Talang Padang. Selain dari internal Polres Tanggamus sendiri, Polres Tanggamus juga dibantu oleh Jatanras Polda Lampung untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka TK ini. Baik, untuk tersangka TK sendiri ini kan apakah melakukan aksinya seorang diri atau dibantu oleh orang lain juga ini, Diki? Menurut keterangan dari pihak kepolisian, TK ini pada awalnya berboncengan dengan korban saat itu dari Kecamatan Gisting untuk menuju ke rumahnya yang ada di Kecamatan Talang Padang. Saat di pertengahan jalan, TK meminta izin kepada korban untuk menepi sebentar karena hendak ingin membuang air kecil. Pada saat itu selesai membuang air kecil, terjadilah perkelahian antara dua orang tersebut dan akhirnya korban terkena luka sayatan dari senjata yang memang sudah disiapkan oleh TK itu sendiri. Baik, untuk apakah motif yang dilakukan, untuk motif dari tersangka sendiri mengapa tega menghabisi nyawa rekannya ini, apakah sudah diketahui, Diki? Ya, untuk motifnya sendiri lantaran tersangka merasa sakit hati akibat sering diejek oleh korban itu sendiri. Karena pada saat ini memang tersangka kerap kali membawa sepeda motor grandong yang biasa dia pakai untuk pergi ke kebun, dan motor itu sering macet. Sempat timbul ucapan dari korban bahwasanya motor itu sudah tidak bisa dipakai dan lebih baik dijual atau dikilokan, dan itu membuat tersangka merasa sakit hati dan tega untuk membunuh korbannya. Baik, kalau tersangka sendiri identitasnya, apakah dia memang asli warga Tanggamus atau bagaimana, Diki? Menurut keterangan dari kepolisian, TK sendiri memang merupakan warga Kabupaten Tanggamus dan dia berprofesi sebagai pedagang hasil bumi yang ada di Kabupaten Tanggamus. Baik, saat terjadi penangkapan tersangka pembunuhan ini, apa saja barang bukti yang akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian? Pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap TK itu menemukan barang bukti sebuah sepeda motor yang juga sepeda motor itu milik korban. Kemudian ada sebuah badik yang digunakan tersangka pada saat melakukan eksekusi kepada korban. Untuk barang bukti lainnya seperti sendal kulit dan juga jaket itu pihak kepolisian temukan di lokasi kejadian pada saat melakukan olah TKP. Baik, pada saat prosesi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah tersangka TK ini melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian, Diki? Dari pihak kepolisian mengatakan bahwasannya TK tidak melakukan perlawanan ataupun menyerahkan diri secara baik-baik kepada pihak kepolisian saat mereka melakukan penggerebekan di lokasi penangkapan. Sejauh ini pasal apa yang disangkakan kepada tersangka TK oleh pihak kepolisian, Diki? Pihak kepolisian menjerat TK dengan pasal 365 ayat 3 KUHP pidana dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Baik, Diki, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung, Diki, mengenai kronologi penangkapan tersangka pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Gunung Alif, Tanggamus. Seperti diketahui bahwasannya motif tersangka sampai tega menghabisi nyawa rekannya dikarenakan rasa sakit hati sering diolok-olok perkara kendaraan.
Pintunya tutup, pintu. Masa sini aja ya Pak ya, dengan keren. Tarik. Tarik, Cek. Tarik. Kunci. Melekat pada korban. Melekat pada tersangka. Ya, ini barang bukti yang ada padanya, ada pada tersangka kita amankan pada saat penangkapan di wilayah hukum Polres Pesawaran. Termasuk juga sepeda motor melekat juga. Nah, sepeda motor juga melekat bersama tersangka. Jadi ini dua barang bukti utama yang kita dapatkan dari tersangka. Kemudian barang bukti yang ini, yang sendal, kemudian ini adalah barang bukti yang kita amankan di TKP. Ya, ini barang bukti yang kita amankan di TKP, termasuk ini milik korban. Ya, ini milik korban. Barang-barang bukti yang kita amankan yang berupa barang milik korban. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun. Ya pun. Rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan kejadian pembunuhan di TKP Pekon Sukamerna, Kecamatan Gunung Alif yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September kemarin, yang dilaporkan oleh saksi atas nama Arnold dan Kusmiullah dengan korban atas nama Fadli bin Arsyad dengan TSK inisial TK. Jadi uraian singkat kejadian, pada saat saksi Supriyono dan Bayu sedang dalam perjalanan menuju gudang penyimpanan pisang para saksi melihat ada sepeda motor yang tergeletak di pinggir jalan. Karena khawatir dengan adanya mungkin kejadian begal dan lain sebagainya, saksi mengklakson keras-keras. Nah, setelah saksi mengklakson keras-keras, tersangka keluar dari dalam saluran irigasi. Dari dalam situ tersangka keluar, kemudian bertemulah dengan saksi. Ditanya, ada apa? oleh saksi. Pada saat itu tersangka menyampaikan kepada saksi, ada pencurian pisang di kebun. Nah, alibi. Jadi alibi tersangkanya seperti itu. Setelah itu, tersangka mengambil sepeda motor, kemudian meninggalkan saksi, dan saksi melanjutkan perjalanan ke gudang pisang milik saksi. Merasa ada sesuatu yang janggal, saksi menghubungi beberapa masyarakat yang lain termasuk perangkat Pekon untuk kembali ke lokasi di tempat di mana saksi bertemu dengan tersangka. Pada saat saksi dan tersangka sudah tiba di lokasi, karena sudah agak ramai masyarakat yang diajak, maka dilakukanlah penelusuran oleh para saksi. Dan salah satunya di antara para saksi ini melihat bahwa aliran air yang ada di saluran irigasi sudah berwarna merah. Curiga dengan adanya aliran air yang berwarna merah, maka para saksi melakukan penelusuran menuju TKP dan ditemukanlah korban atas nama Fadli bin Arsyad dalam kondisi tergeletak dengan beberapa luka tusuk di leher, di wajah, dan di bibir, dagu. Nah, setelah itu, maka saksi Arnold dan saksi Minullah melaporkan kejadian ke Polsek setempat. Mendapat laporan demikian, maka tim dari Polsek di backup dengan tim dari TK 308 Polres melakukan serangkaian penyelidikan. Dibantu juga dengan berbagai macam informasi keterangan dari masyarakat yang sangat membantu kinerja tim kami di lapangan. Maka pada tanggal 15 hari Jumat, jadi kejadian hari Rabu tanggal 13, hari Jumat berbekal informasi yang lengkap dari masyarakat, keberadaan tersangka terdeteksi di wilayah hukum Polres Pesawaran, tepatnya di wilayah hukum Polsek Kedondong. Setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat lintas satuan wilayah, maka tersangka berhasil diamankan. Jadi, untuk hasil keterangan sementara, motif tersangka dalam melakukan pembunuhan adalah karena dendam. Dendam terhadap korban, karena korban sudah beberapa kali mengejek tersangka di muka umum.
Jadi karena merasa malu, dipermalukan di muka umum, maka timbullah dendam dari tersangka. Sementara pencurian kendaraan ini dilakukan atas dasar ingin melarikan diri dari TKP. Ini adalah kendaraan korban yang berhasil diamankan oleh tim. Nah, dalam kesempatan kali ini saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, seluruh elemen masyarakat, seluruh pihak yang sudah membantu kami untuk bisa mengungkap kejadian pembunuhan kurang dari 2 kali 24 jam. Ya, jadi kurang dari 2 kali 24 jam karena dukungan dari semua elemen masyarakat, berbagai macam informasi yang disampaikan, kami bisa mengungkap dengan cepat. Harapan kami kepada masyarakat, tetap terus bantu kami, tetap terus dukung kami dengan cara memberikan